Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kita akan mendapatkan kebaikan, bahkan kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihadlah di jalannya supaya kalian beruntung, supaya kalian mendapatkan kesuksesan. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang mana apabila kita bersyukur maka Allah pasti akan melimpahkan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita secara terus-menerus. Bahkan apabila kita ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka pasti aku tambahkan nikmatnya kepada kalian. Namun apabila kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanyalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Melainkan untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Beribadah adalah sesuatu yang sangat sakral. Maka ketika seseorang melakukan ibadah, maka di dalamnya harus mencakup dua unsur. Dua unsur ini, yang pertama adalah unsur rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua berharap atas ampunan Allah Subhanahu wa taala beserta pahalanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang para nabinya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan perasaan harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Masyarul muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kita semakin tipis. Kemudian banyak maksiat yang kita lakukan, bahkan perintah-perintah Allah begitu sering diselisihi, maka hal ini akan mengakibatkan turunnya musibah
di dunia bahkan di akhirat. Bahkan hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertolongan Allah, lamanya pertolongan Allah turun kepada kita, bahkan masyarakat ataupun bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan juga kerusakan di lautan karena sebab oleh tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ay yusibahum bi ba'di dzunubihim." Maka apabila kalian berpaling terhadap hukum-hukum yang Allah turunkan, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menghendaki untuk menurunkan musibah disebabkan karena sebagian dosa-dosa mereka. Allah juga berfirman, "Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara." Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka tenggelam kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in, ketahuilah bahwa kebaikan suatu masyarakat, kebaikan suatu bangsa tidaklah akan tercipta kecuali dimulai dari individu-individunya. Maka apabila ketika individu-individu itu baik, maka masyarakatnya akan menjadi baik, bahkan negara dan bangsanya juga akan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, tidak akan merubah keadaan suatu kaum, tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka masing-masing memperbaiki diri mereka sendiri. Untuk itu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi diri, kemudian memperbaiki diri, yang mana hal itu akan berefek bagi masyarakat kita, bahkan bagi negara kita. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in, ada beberapa hal atau beberapa jalan untuk membantu kita menuju ke jalan yang Allah ridhai. Dan ada beberapa jalan atau bahkan banyak jalan supaya kita meninggalkan sebab-sebab yang mana Allah menjadi murka. Di antara jalan-jalan yang pertama itu adalah mengingat kematian. Mengingat kematian adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan ulama pernah berkata bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Karena ketika seseorang mengingat kematian, pasti dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematiannya. Bahkan kematian adalah pemutus kelezatan. Kematian adalah pemutus kelezatan, pemutus seseorang dengan keluarganya dan juga kerabatnya. Bahkan kematian akan menghinggapi setiap makhluk yang bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, fa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah." Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian, pasti merasakan kematian. Dan sesungguhnya di yaumil qiyamah lah pahala-pahala kalian akan disempurnakan. Maka faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan, dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang sukses, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Dan ulama Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengatakan bahwa kaum mukminin dan juga kaum kafirin meyakini bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Namun orang-orang kafir terperdaya oleh setan, terperdaya oleh angan-angan yang kosong. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sering-seringlah kita
mengingat kematian. Karena itu luar biasa efeknya. Kemudian yang kedua adalah mengingat hari akhirat. Mengingat hari akhirat. Karena hari akhirat adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Bahkan lebih lama dibandingkan kehidupan kita sekarang ini. Kehidupan dunia adalah sesuatu yang pasti, namun kehidupan akhirat lebih pasti, bahkan lebih langgeng. Jika kita bandingkan kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hajj, menjelaskan bahwa ketika yaumil qiyamah datang, kiamat datang, karena saking dahsyatnya hari kiamat itu, maka seorang ibu yang menyusui sampai melupakan yang disusuinya, wanita-wanita yang hamil sampai gugur, bahkan orang-orang pada saat itu seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya di yaumil qiyamah. Kemudian setelah itu adalah hari kebangkitan. Manusia semuanya dibangkitkan dari alam kubur. Dan ketika seseorang dibangkitkan dari alam kubur, maka keadaan mereka adalah tidak beralas kaki, telanjang, bahkan belum dihitan. Posisinya belum dihitan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa kehidupan akhirat begitu panjang sampai kita harus melalui berbagai rintangan sampai untuk mencapai tujuan akhir, yang mana tujuan akhir kita adalah surga. Maka untuk itu sering-seringlah mengingat hari akhirat yang begitu panjang, yang begitu lama, bahkan sampai tidak bisa dibayangkan. Kemudian hal-hal yang berikutnya adalah bersegera atau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu mengundang ketaatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Maka adapun orang yang menginfakkan sebagian hartanya dan bertakwa, kemudian dia membenarkan balasan yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan sediakan baginya jalan yang mudah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, walladzina ihtadaw zadahum huda, dan orang-orang yang menerima petunjuk maka Allah akan tambahkan hidayah. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberi balasan ketakwaan mereka. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum ajma'in, ketika kebaikan itu mengundang kebaikan yang lainnya, maka begitu pula dengan perbuatan dosa. Maka perbuatan dosa pun mengikuti perbuatan dosa yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka adapun orang yang bakhil, merasa cukup, kemudian mendustakan balasan terbaik yakni surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan siapkan baginya jalan yang sukar, jalan yang sulit. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian jalan yang berikutnya adalah dengan mencari teman yang soleh. Cara mencari teman yang soleh. Pertemanan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan ini dibahas bukan hanya di dunia Islam, bahkan oleh orang-orang kafir pun diteliti. Karena begitu pentingnya masalah pertemanan ini, sampai-sampai di dunia bisnis pun ini dibahas. Di dunia bisnis pun dibahas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman. Maka jika dia berteman dengan orang yang baik, apabila dia berteman dengan orang yang soleh, maka dia akan mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh temannya. Namun parahnya apabila temannya buruk,
maka dia akan mengikuti temannya yang berkelakuan buruk tersebut. Bahkan ini akan menularkan mental seseorang yang buruk. Ketika kita temani, maka mentalnya pun akan ikut. Begitu juga dengan akidah. Apabila kita berteman dengan akidah yang menyimpang, maka akidah kita pun akan ikut menyimpang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yafrahu bi'abdihi idza taba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya apabila dia bertaubat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di masa lampau. Marilah kita perbaiki diri kita masing-masing sehingga kita lebih dekat kepada Allah dan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.